Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang istiqamah dalam merealisasikan dan menegakkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Tema pembahasan kita pada kesempatan pertemuan pagi ini adalah tentang nifak, definisi dan jenisnya. Saudaraku sekalian, definisi nifak berasal secara bahasa. Nifak itu sendiri berasal dari kata nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan, yang diambil dari kata an-nafiqah, yang secara bahasa etimologi berarti adalah merupakan lubang atau tempat keluarnya yarbu'. Yarbu' itu sejenis binatang yang mirip dengan tikus tapi lebih besar lagi, atau mungkin bisa dikatakan seperti marmut, ya kan, seperti marmut ya gitu, dan disebut yarbu'. Dan dia biasa hidup di lubang-lubang, ya kan, di sekitar padang pasir di Madinah khususnya banyak binatang ini, namanya yarbu'. Nah, ini berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu', hewan kayak sejenis tikus, dari sarangnya, di mana jika dicari di lubang satu, dia akan keluar dari lubang yang lainnya. Jadi punya pintu keluar otomatis yang banyak. Jadi pintu penyelamatan diri apabila ada orang yang ingin memegangnya. Nah, kemudian dikatakan pula berasal dari kata an-nafaq. An-nafaq itu kalau orang sekarang nyebutnya apa? Terowongan, nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nah, nifak itu sendiri menurut syarak atau terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Ini maknanya secara syarak, menyembunyikan kekufuran dan kejahatan dan menampakkan keislaman dan kebaikan. Nah, dinamakan demikian karena orang yang ada nifak di dalam hatinya ini, dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari syariat dari pintu yang lain. Masuk pada syariat dari satu pintu karena casingnya seakan-akan dia sebagai seorang yang beriman, tetapi dia keluar dari pintu syariat karena ternyata dalam hatinya ada kekufuran atau menyimpan kekufuran, kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang munafik di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 67, innal munafiqina humul fasiqun. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Dan fasik di sini maksudnya adalah kafir, telah keluar dari Islam, yaitu mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat Allah. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah,
Orang munafik itu mereka adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran menuju atau masuk ke dalam jalan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan orang-orang munafik itu dengan julukan lebih jelek dari orang-orang kafir. Dikatakan bosnya orang munafik itu lebih jelek dari orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir jelas dia memang kafir, tapi kalau orang munafik ini kan seperti musuh dalam selimut, atau istilahnya menggunting di dalam lipatan. Karena secara zahir dia menampakkan sebagai seorang muslim, orang yang beriman, tapi ternyata dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 145, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling bawah, di kerak neraka atau di intipnya. Insyaallah intip sudah jadi bahasa Indonesia kan? Nah itu. Malang itu. Atas prakarsa Pak Dasuki. Di tempat keraknya api neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi orang yang semacam ini, yaitu orang-orang yang menyimpan kemunafikan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Yukhadi'una Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman karena menampakkan keislaman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dengan semakin sesat dan jauh dari jalan Allah, dan mereka mendapatkan adab yang pedih karena mereka telah berdusta. Karena tidak ada sebuah kemunafikan kecuali dibangun di atas kedustaan. Ini sudah rumus pasti itu. Dan tidak ada keimanan kecuali dibangun di atas kejujuran. Iman itu pasti dibangun di atas kejujuran, dan kemunafikan dibangun di atas kedustaan. Kemudian jenis nifak itu sendiri. Nifak ada dua jenis. Yang pertama nifak i'tiqadi atau keyakinan. Yang kedua adalah nifak amali atau perbuatan. Nah, poin pertama dari jenis nifak ini yaitu nifak i'tiqadi, yang artinya keyakinan. Ini disebut juga dengan nama nifak besar. Kenapa? Karena pelaku nifak jenis ini menampakkan keislaman seperti tadi di dalam pengertiannya, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nah, jenis nifak ini jelas menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan dia berada di kerak api neraka lebih pedih dari orang kafir biasa. Pahala apa ini? Balasannya lebih besar, azabnya lebih kuat dari orang kafir biasa, karena dia bukan saja keluar dari Islam, tapi bahkan dia merasa pede dan percaya diri seakan-akan menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Makanya Allah tempatkan di dalam kerak api neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati para pelaku nifak jenis besar ini dengan berbagai kejahatan, seperti Allah sifati dengan kekufuran, Allah sifati dengan ketiadaan iman, Allah sifati bahwasanya orang yang memiliki nifak ini pasti dia akan mengolok-olok karena dia membenci agama Allah, mencaci agama Allah dan pemeluknya, serta lebih cenderung kepada musuh-musuh Allah dan bergabung dengan musuh-musuh Allah, ya kan, dan bergabung dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Ini dalam sepanjang sejarah terbukti dari mulai di zaman Rasulullah SAW. Nah, orang munafik jenis ini
senantiasa ada pada setiap zaman. Kalau di zaman Rasulullah aja, apalagi di zaman kita. Di zaman Rasulullah mereka hidup berdampingan bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Datang ikut sholat di masjid bersama Rasulullah, berpuasa bersama Rasulullah. Akan tetapi mereka itu seperti apa? Musuh dalam selimut, mengacau, memfitnah. Itu tidak lain apa? Karena kekufuran mereka, kedengkian mereka terhadap Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak bisa sama sekali membendung secara lahiriah. Ketika Islam bangkit menjadi kuat dan kekuatannya tampak dan mereka dalam keadaan lemah dan mereka tidak bisa membendung kejayaan, ketinggian Islam ini secara lahiriah, maka mereka ketika itu bersembunyi dengan casing Islam. Nah, dalam keadaan seperti itu mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi, juga agar mereka bisa hidup di kalangan atau di antara umat Islam bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka, karena secara zahir mereka menampakkan keislaman. Oleh karena itu seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, menampakkan keimanannya bahwasanya dia adalah orang yang beriman dengan malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab sucinya, Rasul yang diutus, akhir zaman, hari kiamat, tapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakan perkara-perkara perintah yang dia diharuskan untuk beriman dengannya. Nah, nifak jenis ini ada 4 macam. Pertama, mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian membenci Rasulullah atau membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah, merasa gembira dengan kemunduran umat Islam atau kemunduran agama Islam, dan tidak senang dengan kemenangan Islam. Ini model-modelnya seperti ini. Kemudian bentuk yang kedua adalah nifak amali atau perbuatan. Nifak ini disebut dengan nifak kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik. Dia belum menjadi orang munafik, tidak, tapi dia melakukan salah satu dari perbuatan orang munafik, tetapi tetap ada iman di dalam hati. Nah, nifak jenis ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi ini adalah merupakan wasilah, perantara kepada perbuatan nifak besar kalau dibiarkan terus bercokol di dalam hatinya dan ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan ciri orang-orang munafik yang lainnya. Nanti akan kita baca hadisnya. Nah, pelakunya ya kan berada dalam iman dan nifak. Keimanan ada, masih ada, tapi perbuatan nifak itu dilakukan olehnya. Nah, jika perbuatan nifaknya ini banyak, maka akan bisa menjadikan sebab terjerumusnya dia ke dalam perbuatan nifak yang sesungguhnya, berdasarkan hadis dan sabda Nabi Muhammad SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka dia akan menjadi munafik yang sejati atau munafik yang tulen. Ini apabila dibiarkan terus penyakit ini berada dalam jiwa seorang muslim. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat kemunafikan ini, maka ia sedang memiliki dan sedang melakukan salah satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya atau bertobat kembali kepada jalan Allah dari perbuatan tersebut. Nah, ciri-ciri kemunafikan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits ini. Yang pertama adalah idza tumina khana. Jika dipercaya, dia berkhianat. Padahal seorang mukmin adalah
seseorang yang harus menjadi jiwa yang penuh dengan amanat. Dan apabila dia mendapatkan mandat amanat, dia menyampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Tapi ciri orang munafik adalah apa? Jika diberi amanat, ia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab. Apabila berbicara, berdusta. Menyampaikan berita, dia berdusta. Ini ciri kedua. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Jika berjanji, memungkiri, mengingkari janjinya. Wa idza khasama fajar. Dan jika bertengkar, ia melewati batas. Dan Rasulullah memperingatkan hati-hati. Apabila terkumpul 4 perkara ini pada diri seorang muslim, bisa jadi perkara ini adalah merupakan wasilah yang akan menyampaikan dirinya kepada perbuatan nifak besar atau nifak i'tiqadi. Nah, terkadang pada diri seorang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan juga terkumpul kebiasaan-kebiasaan buruk. Kadang terkumpul perbuatan iman, dan kadang juga ada perbuatan kufur dan nifak. Manusia tempatnya salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang tepat kembali kepada jalan Allah, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang hamba akan mendapatkan pahala dan siksa sesuai dengan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Seperti misalnya malas melakukan sholat berjamaah di masjid misalnya. Ini adalah merupakan salah satu ciri sifat orang munafik. Tapi bukan berarti dia udah keluar dari Islam, tidak. Tapi ini adalah merupakan salah satu perbuatan orang munafik yang ada mungkin pada diri seorang muslim, orang yang beriman, yang dia harus berusaha untuk menghilangkan dan menahan diri, menekan diri untuk berusaha melakukan yang terbaik dan melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan sifat nifak ini adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya apabila didiamkan, karena terus akan mendatangkan penyakit yang lainnya. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau melihat, begitu takutnya mereka kalau diri mereka terjerumus kepada perbuatan nifak. Kita mungkin pernah mendengar bagaimana ketakutan Umar bin Khattab, khalifah kedua, orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang lari dan mengejar Hudzaifah bin Yaman, salah satu dari sahabat mulia Rasulullah yang lainnya, yang mana Hudzaifah ini terkenal dengan sebutan sahibus sirri Rasulullah SAW, yang menjaga atau membawa rahasia Rasulullah SAW, karena Rasulullah diberitahu oleh Allah tentang catatan siapa saja orang munafik yang ada di Madinah. Nah, di antara yang hafal dan tahu tentang catatan ini selain dari Rasulullah adalah Hudzaifah bin Yaman. Umar bin Khattab ini ngejar Hudzaifah karena hanya ingin tahu apakah dirinya termasuk sebagai orang yang ada dalam catatan tersebut atau tidak. Kenapa dia seperti itu? Karena rasa takutnya. Dan Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'in, dia pernah berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka semua adalah orang-orang yang takut kalau dirinya terjatuh kepada nifak atau ada di dalam dirinya nifak. Ini para sahabat. Bagaimana dengan kita? Dan kita tahu bagaimana para sahabat Nabi yang mendapatkan julukan Al-Udul, sebagai orang yang adil dalam segala hal, khususnya dalam dalam keagamaannya. Kemudian perbedaan antara nifak besar dan nifak kecil. Nifak besar ini jelas melakukan pelakunya atau mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin adalah dalam keyakinan. Nifak besar ini perbedaan
ya kan, antara yang lahir dengan yang batin adalah dalam keyakinannya. Sedangkan nifak kecil, berbedanya antara yang lahir dengan yang batin adalah dalam perbuatan dan bukan dalam hal keyakinan. Betul, orang tersebut sedang membawa salah satu perbuatan orang munafik, tapi masih ada keimanan di dalam hatinya. Tapi perlu diingat juga bahwa sifat dan perbuatan kemunafikan yang dia lakukan itu sedang mengikis keimanannya, sedang menggerogoti keimanannya, sedang merusak keimanannya, karena ini adalah merupakan virus. Ya, caranya adalah bertobat kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan Allah, dan berusaha melawannya sekuat mungkin. Dan kita tahu prinsip iman di dalam Islam, iman itu keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan jiwa raga, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, seorang semakin dia beramal soleh, maka semakin bertambah keimanan. Semakin dia jatuh dalam kemaksiatan, berlumur kemaksiatan, maka semakin terkikis keimanan dan semakin berkurang iman. Kemudian nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin, sedangkan nifak kecil ini bisa terjadi dalam seorang mukmin. Kemudian pada umumnya pelaku nifak besar ini sulit untuk bertobat. Seandainya pun bertobat, maka ada perbedaan pendapat, ya kan, tentang diterima taubatnya di hadapan hakim. Ya jelas, ini bisa terjadi kecuali dengan pengakuan orang yang memiliki sifat munafik itu sendiri, karena letaknya dalam hati, dia bertobat, ya kan, dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain hanya dengan nifak kecil, pelakunya terkadang bertobat kepada Allah sehingga Allah menerima taubatnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 18, ya kan, memberikan ciri orang-orang yang munafik, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta, maka tidaklah mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Nah, doa ini jangan dibaca buat apa ini? Kalau ada anjing menggonggong atau, ya kan, ngejar kita, terus bacanya doa summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian dalam firman Allah yang lainnya, surat At-Taubah ayat 126, Allah berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka itu diuji sekali atau dua kali dalam setiap tahun. Diuji di sini seperti dikatakan oleh Imam Al-Mujahid dalam menafsirkan diuji di sini, maksudnya adalah tahun paceklik, supaya mereka sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Disebutkan oleh penafsir yang lainnya bahwasanya di sini adalah peperangan, jihad, karena mereka akan berat untuk keluar dalam hal melakukan jihad. Kalaupun keluar, bukan malah membantu, tapi malah ngaco, merusak. Seperti banyak dalam kisah peperangan Rasulullah SAW yang ketika itu orang munafik ikut keluar, tapi bukan malah membantu umat Islam, tapi malah mengacau barisan umat Islam. Seperti itu. Ini tentang permasalahan kemunafikan. Kemudian satu poin lagi, permasalahan berikutnya adalah tentang kefasikan atau fisk. Kefasikan ini secara bahasa atau etimologi artinya adalah keluar, yaitu durhaka dan keluar dari kebenaran. Adapun menurut syara atau terminologi, fisk atau kefasikan ini maknanya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, karena pelakunya sedang melakukan maksiat. Orang yang maksiat kan berarti sedang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis kefasikan juga ada dua, ada fiskun akbar, ada kefasikan besar, ada fisk asghar, kefasikan yang bentuknya kecil. Nah, fisk akbar, kefasikan besar ini adalah seseorang keluar secara keseluruhan total dari ketaatan kepada Allah. Artinya pelakunya kufur dan syirik, ya kan? Karena keluar secara keseluruhan dari ketaatan kepada Allah,
Dan orang yang kufur, orang yang musyrik, orang yang munafik, ini mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan kefasikan. Tapi tidak semua orang yang fasik itu kufur, musyrik, dan munafik. Tapi orang yang munafik, kufur, musyrik, pasti dia fasik. Karena dalam pengertian secara umum keluar dari ketaatan kepada Allah. Tapi tidak semua orang yang fasik itu kufur, musyrik, atau munafik. Nah, fasik besar ini jelas mengeluarkan pelakunya dari agama dan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Seperti orang kafir yang keluar dari ketaatan terhadap perintah Allah. Dan Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 20, wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik di sini maksudnya adalah fasik kafiran, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka keluar darinya, berusaha untuk keluar, mereka dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Dan dikatakan kepada orang tersebut, rasakanlah azab yang pedih, azab neraka, ya kan, yang pedih, yang dahulu kamu dustakan ketika kamu hidup di dunia. Demikian juga terhadap iblis, ya kan, tindakan iblis yang pernah Allah jelaskan dalam ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat dan memerintahkan para malaikat apa? Usjudu, bersujudlah li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun taat kepada Allah dan bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Fafasaqa kana minal jin, dan dia termasuk dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka jin tersebut berbuat kefasikan terhadap perintah Allah. Apa maksud berbuat kefasikan dari perintah Allah? Mendurhakai perintah Allah, tidak mau taat kepada perintah Allah. Ini fasik kekafiran. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, ya kan, apakah kamu pantas menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin min duni, selain aku Allah tabaraka wa ta'ala, wa hum lakum adu, padahal mereka adalah musuh-musuhmu. Wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala, dan sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua adalah fisk asghar, kefasikan kecil, yaitu keluar secara sebagian dari ketaatan kepada Allah, bukan secara keseluruhan, tapi secara sebagian. Di mana kefasikan ini adalah perbuatan maksiat selain dari kekufuran. Perbuatan maksiat selain dari kekufuran. Nah, fisik atau kefasikan jenis ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan tidak melanggengkan mereka di api neraka. Karena Allah SWT tidak mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa yang lain. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa, dia jelas sedang melakukan perbuatan kefasikan karena dia keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi, ya kan, dia masuk surga melalui neraka dahulu, baru setelah itu Allah ambil, setelah selesai dicuci dosanya, dibersihkan, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, seorang muslim yang melakukan maksiat disebut juga sebagai orang fasik, tapi maksiat yang belum sampai kepada batas kekufuran, tapi pelakunya tetap dinamakan sebagai orang fasik. Walladzina yarmunal muhsanat, dalam surat An-Nur ayat 4 contohnya, tsumma lam yatubu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadah abada ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci, perempuan-perempuan muslimah yang suci dengan perbuatan zina,
Dan mereka, orang yang menuduh ini tidak bisa mendatangkan 4 saksi, asal nuduh aja. Maka ini adalah sesuatu perbuatan dosa yang besar, yang berbahaya, karena seorang muslim tidak boleh menuduh tanpa bukti, apalagi menuduh dengan perbuatan zina kepada wanita muslimah yang suci. Maka orang yang menuduh ini kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, deralah. Berapa kali? Thamanina jaldah, 80 kali. Datangkan saksi yang membuktikan bahwa betul perempuan ini berzina, 4 saksi, atau kamu yang dicambuk karena telah menuduh dengan tuduhan yang tidak jelas dan palsu. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Itulah orang-orang yang fasik. Nah, orang yang berbuat dosa besar ini tapi dosanya belum mengeluarkan dari Islam, Allah sebut dengan orang-orang yang fasik. Juga dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, datang kepadamu orang yang jelek, membawa suatu berita bohong, ingin menyebarkan isu fitnah, fatabayyanu, maka periksalah dahulu, teliti dulu berita tersebut. Tabayyun namanya. Jangan sampai, ya kan, menimpa kalian suatu musibah, atau kalian menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, sedangkan kalian tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, menyebabkan orang perang, berkelahi, bertengkar karena berita bohong. Jangan ditelan dulu, periksa kebenarannya, baru setelah itu ambil langkah-langkah, ya kan, yang benar untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, jelas telah ditentukan oleh Allah. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, atau orang yang sedang berhaji dalam keadaan muhrim, janganlah sama sekali melakukan perbuatan rafath, berkata jorok, atau jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini dengan kalimat wala fusuq, dan jangan sampai melakukan perbuatan kefasikan, artinya perbuatan maksiat yang belum melakukan atau mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan mengurangi keabsahan amalan haji. Wala jidal, dan janganlah bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Nah, kefasikan tadi yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi itu adalah merupakan kemaksiatan yang belum mengeluarkan pelakunya dari batas keislaman. Kita memohon dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan selalu berdoa untuk diberi kekuatan, semangat dalam melaksanakan perintah Allah, dan dijaga dari segala perbuatan mungkar dan penyakit-penyakit hati yang bisa merusak keimanan kita. Dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam setiap amal soleh yang telah kita tunaikan, sehingga kita kembali bertemu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah meridhai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.